Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya kalau suara aku ini kurang enak didengar karena emang lagi flu. Jadi mohon dimaklum ya. Nah ini aku mau ngecek dulu budget yang kemarin. Ternyata alhamdulillah ini masih ada sisa di belanja mingguan 13.000. Terus ada lagi sisa di hiburan 50.000. Nah sisa budget yang kemarin ini aku mau masukin wishlist buat di bulan berikutnya ya teman-teman. Jadi setiap bulan kalau misalkan ada sisa uang belanja atau uang jajan, nanti aku bakal masukin ke sinking funds wishlist. Nah teman-teman gimana nih di bulan kemarin, apakah ada sisa atau habis gitu aja? Alhamdulillah ya, kalau sedikit ada sisa juga nggak apa-apa, meskipun nominalnya nggak besar, tapi kan itu bisa di save lagi buat tabungan atau keperluan di bulan yang akan datang atau bulan berikutnya. Nah ini aku langsung masukin aja ke binder wishlist. Di sini tadi totalnya 63.000. Ini aku masukin dulu. Ini aku belum tahu sih nanti mau beli apa, cuman ditabung dulu aja, diamanin dulu aja ya teman-teman. Oh ya sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, kalau buat temen-temen yang baru nonton video aku ini, aku bikin video seperti ini bukan bermaksud untuk apa-apa ya teman-teman, bukan bermaksud pamer atau ria atau apapun itu, tapi aku pengen apa yang aku share ini bisa bermanfaat dan bisa menyemangati teman-teman semua buat terus budgeting. Nah alhamdulillah penghasilan di bulan November ini untuk suami aku di 3.500.000 dan penghasilan aku di 2 juta. Jadi totalnya di 5.500.000. Meskipun penghasilannya menurun di bulan-bulan kemarin, tapi alhamdulillah ya teman-teman, yang namanya rezeki itu pasti akan cukup untuk hidup ya teman-teman, kecuali untuk gaya hidup. Jadi sebisa mungkin di sini kita budgetkan sesuai dengan kebutuhan. Nah untuk pengeluaran seperti biasa di sini aku tulis untuk sedekah dan ke orang tua. Di sini aku cantumin lagi ya karena banyak juga dari teman-teman yang nanya. Ini biar jelas aja ya, seperti biasa untuk sedekah di 150.000 dan untuk orang tua di 300.000. Nah lanjut untuk budget kontrakan di sini 800.000 karena di tahun ini kontrakan aku naik ya teman-teman. Jadi per bulannya itu aku bayar 800.000. Untuk iuran wajib ini untuk kayak bayar sampah atau keamanan di 50.000. Next arisan 300.000. Jadi ini aku ikutan arisan keluarga gitu ya teman-teman. Terus aku request juga buat dapetnya itu terakhir ya teman-teman, karena aku juga pengen itu kayak semacam tabungan lagi. Nah lanjut ini untuk saving atau tabungan. Kalau aku sih tabungannya ini dialokasikannya untuk sinking funds. Yang pertama dana darurat di 200.000. Nah dana darurat ini penting banget ya teman-teman, apalagi menghadapi resesi tahun depan. Pokoknya dari sekarang kita harus sisihkan buat dana darurat. Lanjut ini untuk kurban 200.000 dan gold 150.000. Lanjut ke belanja bulanan. Di sini aku anggarkan 600.000 untuk 1 bulan. Belanja mingguan di sini ada sedikit penurunan ya. Di bulan kemarin kan 1 juta, kalau sekarang di 800.000 karena menyesuaikan lagi dengan pendapatan di bulan ini ya teman-teman. Untuk pulsa dan wifi di 300.000. Lanjut untuk bensin di 450.000. Ini bensin mobil plus bensin motor ya teman-teman. Untuk listrik alhamdulillah masih di 100.000 karena kita nggak punya pompa sanyo untuk air, jadi harganya jauh lebih murah ya teman-teman.
Next, untuk dana tak terduga di sini aku anggarkan 200.000. Nah, biasanya dana tak terduga ini aku pakai di akhir bulan untuk uang jaga-jaga gitu. Nah, untuk susu dan cemilan di sini 400.000. Biasanya untuk beli snack-snack anak-anak juga. Nah, next untuk gas dan galon di 100.000 dan dana hiburan di 300.000. Nah, alhamdulillah semuanya udah tercukupi. Insya Allah bisa cukup sampai akhir bulan dan mudah-mudahan ada sisa. Nah, seperti biasa, ini aku mau masukin uangnya ke dalam binder anggaran. Terus tadi aku pisahin dulu ya, pecahan 50.000 dan 100.000. Nah, ini lanjut aku masukin untuk budget air 50.000. Biasanya aku ngambil 5.000-nya itu di uang pegangan ya teman-teman. Nah, aku juga mau bahas sedikit dari budgeting ini ya. Ada yang melihat bahwa budgeting itu mengajarkan kita untuk bersifat pelit. Dalam artian, jadi kita ngatur-ngatur uang, membatasi untuk membeli sesuatu dengan tujuan bisa menabung. Nah, tapi nggak selamanya kalau budgeting itu mengajarkan kita untuk menyiksa diri ya teman-teman. Dalam artian kita nggak bisa membeli apapun yang kita inginkan. Mungkin untuk sebagian orang ada yang berpikir seperti itu ya teman-teman. Tapi budgeting yang sebenarnya adalah kita itu lebih bisa mengontrol diri ya teman-teman. Lebih tepatnya membatasi apa aja yang sebenarnya belum perlu kita beli atau belum kita butuhkan. Jadi uangnya itu bisa terkontrol buat hal-hal yang lebih berguna. Kayak misalkan kita lebih memprioritaskan kebutuhan ya teman-teman. Nah, semenjak aku nerapin budgeting juga, yang tadinya aku boros banget ya, jadi sedikit-sedikit belajar bisa mengontrol diri. Mengontrol keinginan, berapa yang harus aku spend buat kebutuhan, buat keinginan, dan untuk tabungan. Jangan lupa untuk bersedekah juga ya teman-teman, karena insya Allah dari situ berapapun penghasilan kita pasti bakal cukup memenuhi kebutuhan. Nah, dalam menghadapi resesi di tahun depan juga kita nggak perlu terlalu khawatir ya teman-teman. Dalam artian kita benar-benar nggak mau mengeluarkan uang kita gitu, meskipun itu dalam segi kebutuhan ya. Sebenarnya itu salah ya teman-teman. Untuk menghadapi resesi tahun depan kita sewajarnya aja ya, kayak beli kebutuhan atau membeli buat keinginan juga itu nggak apa-apa selama masih bisa kita kontrol ya teman-teman. Salah satunya itu dia tadi dengan menyisihkan dana darurat. Nah, jadi buat teman-teman yang gelisah atau gimana sih cara menghadapi resesi tahun depan, daripada gelisah mending yuk dari sekarang kita coba kontrol sedikit-sedikit pengeluaran kita ya teman-teman. Nah, dari situ insya Allah kedepannya ada atau tidak adanya resesi kita sudah ada pegangan. Tentunya kembali lagi serahkan semuanya sama Allah, karena yang maha tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman. Kita hanya bisa berikhtiar aja dengan cara ya seperti ini, kayak budgeting, menyisihkan dana darurat, menabung. Kita juga nggak tahu ya ke depannya, hitam putih kehidupan. Kayak aku di sini sama suami, alhamdulillah masih punya pendapatan yang alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan. Mudah-mudahan teman-teman juga yang lagi diberikan kesulitan, belum punya penghasilan dan lagi sibuk nyari pekerjaan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kuncinya jangan lupa selalu berikhtiar, berdoa, dan berusaha ya teman-teman. Husnuzon terus sama Allah, insya Allah nanti bakal diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, di sini aku mau ngambil uang tabungan. Aku mau pindahin ke binder sinking funds. Sebenarnya sih bisa aja langsung ya, cuman karena aku takutnya jadi pusing. Jadi mending aku simpen dulu di binder anggaran, terus aku pindahin ke binder sinking funds. Nah, alhamdulillah ya, ini juga nabung sedikit-sedikit berjalan. Menabung itu harus dipaksakan ya teman-teman. Kalau kita bilang nggak bisa, itu tuh pasti
nanti bakal kedepannya kita nggak akan bisa nabung. Gak harus nominal besar juga gitu, semampu kita aja. Nah di sini aku juga saving buat kurban 200.000. Ini seharusnya sih 1 bulannya 400.000, karena budget aku ada 200.000, jadi nggak apa-apa aku save aja 200.000. Nah untuk gold di sini 150.000. Seperti biasa ini nabung emas, kalau udah terkumpul nanti aku baru beliin logam mulia. Lanjut ini dana darurat, aku save 200.000. Ini yang kemarin itu 400.000 udah keambil 200.000 ya teman-teman, cuman sama aku belum dicoret. Jadi total dana darurat saat ini di 400.000. Nah dana darurat di sini biasanya untuk jangka pendek ya teman-teman, jangan lupa untuk menyisihkan dana darurat buat jangka panjang juga. Lanjut ini untuk kontrakan 800.000. Ini aku baru bayar 3 bulanan gitu ya. Nah alhamdulillah udah beres semuanya. Segitu dulu video budgeting dari aku. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.